Jadi memang pemirsa yang kami muliakan, al-jannatu haq wan naru haq. Itu sudah tidak bisa dipungkiri oleh apapun. Ya, meskipun manusia belum pernah mampu membuktikannya secara real. Istilah sainsnya tidak ada verifikasi, tidak mampu diverifikasi keberadaan surga dan keberadaan neraka, tetapi kita sangat meyakini keberadaan surga dan neraka itu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu ya di dalam Al-Quran tentang adanya surga dan adanya neraka ini. Tapi benar bahwa ada juga syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menolong para pendosa-pendosa besar ini dari yang seharusnya dia masuk ke dalam neraka, dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang bisa memberikan syafaat yang besar selain daripada Nabi, juga ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pemirsa yang kami muliakan, memang pembahasan kita bukan tentang syafaat Nabi, tetapi seperti yang saya katakan pada yang pertama tadi, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melakukan dosa dengan sengaja sebanyak apapun, lalu kemudian dia insaf, dia ingin bertaubat kepada Allah, Allah masih bukakan pintu taubatnya. Masalahnya kalau manusia tidak mau bertaubat kepada Allah, dia merasa dirinya adalah yang paling benar. Tadi Pak Arifin membawakan contoh seperti Muawiyah gitu kan. Muawiyah itu kan tahu persis Nabi Muhammad itu benar, Imam Ali itu benar. Yazid misalnya tahu persis bahwa Husain itu benar, bahwa keluarga Nabi itu benar, tapi mereka labrak saja, mereka tabrak saja itu. Nah, orang-orang seperti ini tentu kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berhak memasukkan mereka, karena tidak pernah kita mendengar atau tercatat dalam sejarah bahwa mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyesali perbuatan mereka gitu kan. Nah, jadi memang kuncinya adalah kalau orang itu bertaubat, benar-benar dia taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa ta'ala masih bukakan pintu surganya kepadanya. Kenapa? Karena pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka selebar-lebarnya. Tapi begini pemirsa, kadang-kadang orang bisa saja ditipu daya oleh iblis. Artinya begini, ketika dia berbuat dosa, bisa saja saat dia berbuat dosa, dia meyakinkan dirinya, toh nanti saya bertobat, toh nanti saya akan kembali kepada Allah, toh nanti saya akan mohon ampun sama Allah. Sekarang ya nggak apa-apa saya berdosa sebanyak-banyaknya, toh nanti juga saya akan kembali kepada Allah. Itu sesungguhnya adalah tipu daya iblis. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu pasti bertaubat, orang itu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iblis saja dia tahu persis bahwa dia akan hidup selama-lamanya sampai menjelang hari kiamat, dan dia tahu bahwa dia itu salah, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada baginya adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu hari katanya iblis itu datang kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin taubat, apakah Allah bukakan pintu taubat kepada saya? Apa jawaban Nabi? Nabi bilang, Allah bukakan pintu taubat. Caranya bagaimana ya Muhammad? Caranya gampang, dia bilang, engkau berkata kepada Allah, engkau sujud kepada Adam, di mana engkau tidak mau sujud kepada Adam dulu dan engkau dikeluarkan dari surga, engkau sujud kepada Adam, engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis dengan takaburnya? Dia bilang,
dulu saja saya tidak mau sujud kepada Adam, dan sekarang kau minta saya sujud kepada Adam untuk bertaubat kepada Allah, saya tidak akan lakukan itu. Nah, itu namanya takabur. Semakin orang takabur, semakin dia kesulitan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi Ustaz Erwin bertanya apa saja yang menyebabkan orang bisa masuk neraka, itu sebetulnya banyak. Kufur kepada Allah, munafik, ya na'udzubillah min dzalik. Di antaranya adalah orang takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.